hari ini itu kan kita ini ulang tahun si Bagus Istri. Sekaligus aku kasih kejutan sama dia untuk launching lagu terbaru kita. Jadi aku sama Vini ya kan, kami itu bikin lagu satu namanya judulnya Hanya Dirimu bro ya. Hanya Dirimu. Hanya Dirimu. Jadi kita buat lagunya yang terbaik untuk si Bagus Istri juga, untuk diriku, untuk si Vini ya. Ini si Vini ya. Jadi kalau kalian tahu Vini Depu, inilah dia orang. Suka bikin sound kalau di Suka TikTok bikin sound, ya. Orang taunya pembuat sound. Jadi kalau Vini ini kalau kalian tahu di TikTok itu adalah salah satu pembuat sound terbaik di Republik kita ya. Nah, dan teman baikku juga kita suka fitness bareng di dua channel. Kurang lebih kayak gitulah ya. Tapi dalam rangka apa sih Bang, ini lagu ini hadiah ulang tahun untuk istri atau seperti apa sih sebenarnya? Betul, jadi memang kami buatkan ini memang spesial kali untuk kita launching itu di tanggal ulang tahunnya Bagus Istri ya. Jadi memang kita kasih untuk hadiah ulang tahun istriku ya. Jadi kita buat lagu ini ya. Dan terima kasih juga didukung sama keluarga aku, ada adikku ya, si Kak Jil ya. Walaupun usianya lebih muda tapi aku tetap kelihatan lebih muda daripada dia ya. Bang, mungkin kenapa sih sampai gandeng anak kelas ini? Karena memang kami itu temenan baik ya. Udah berapa tahun kita bro temenan? 2 tahun. 2 tahun ya. Kita temanan kurang lebih 2 tahun dan kita punya hobi sama, urusannya fitness ya. Akhirnya karena Vini urusannya banyak dibuat musik, aku juga senang-senang nyanyi. Akhirnya kita Vini ngobrol sama aku kan, kayak mana waktu itu kau bilang kayak mana kalau kita bikin hadiah ulang tahun untuk si Bagus Istri kan? Random, kita lagi latihan. Lagi latihan. Lagi bareng kan karena sering ngobrol akhirnya ketemu gimana kalau kita bikin lagu Hanya Dirimu kayak gini-gini. Iya. Ternyata Robby suka sama melodi yang aku buat. Udah, kita bikin. Akhirnya kita buat, dan bahkan di hari kita mau rekaman juga kita malah Bikin improvisasi. Improvisasi liriknya banyak kita rubah juga ya di hari kita rekaman ya. Padahal rekaman itu udah hari final ya. Tetapi di situ malah kita buat improvisasi lagi ya untuk rekamannya itu kita banyak buat lirik-liriknya kita rubah dikit ya. Vini sampai seteres katanya kan. Waduh, seteres aku nih. Sebenarnya ada yang salah yang janin ibumu itu tapi lucu kan. Oh iya. Jadi ada yang menarik di situ di lagu nih ya, di Hanya Dirimu ya. Jadi gimana lagunya gimana kurang lebih? Hanya dirimu yang ku cinta dan ku sayang. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku sayang. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku sayang. Oh my baby, baby, baby. Hafal nggak kalian semua di sini? Gampang. Udah hafal ya? Jadi kayak gini ya, kita buat lagu ini kurang lebih 3 bulan ya Pin ya? Iya. Kurang lebih 3 bulan, Pini bangun tidur revisi ya. Tapi maknanya ini adalah kalau kita punya istri, kita buatlah yang terbaik untuk istri kita. Kalau kita punya keluarga, kita buatlah yang terbaik untuk keluarga kita. Jadi Hanya Dirimu ini untuk istri dan keluarga kita ya. Kalau untuk selingkuhan boleh juga, tapi nanti ya, jangan langsung ya. Itu. Kami ya? Saya kan di sini ya. Oh iya, lupa aku kok di sini ya. Iya. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Lupa aku istriku di sini ya. Oh, iya. Tapi pemilihan lirik dan pendalaman dalam lagu sendiri seperti apa mungkin awalnya? Ada yang menemukan liriknya kah atau dari Sebenarnya sama Vini ya. Vini banyak andil di sini ya. Vini luar biasa kali ya. Tetapi juga kita tuh tetap menyesuaikan dengan konsep yang lucu ya, yang komedi, simpel ya. Aku justru lihat dari lagu Robby sebelumnya. Iya. Aku emang sesuaikan liriknya dengan karakter Bang Robby ini. Jadi kita memang sesuaikan dengan karakter kita ya, lebih kepada yang simpel-simpel, lucu kayak gitu ya. Nah, kalau kau mencari istri baru nanti kau tanya sama aku ya. aku mau ke Bang Vini mungkin. Iya. Bang, ini aransemennya sendiri terdengar seperti EDM, lalu house music gitu. Memang Disco ya? sengaja Bang Vini sendiri membuat musik seperti ini agar masyarakat lebih gampang menerima musik ini atau seperti apa sih Bang? Iya, sebenarnya ini kalau dibilang satu genre aja nggak bisa sih dikotakin. Ini lebih, tapi kalau dari sound lebih aku sesuaiin sama masyarakat Indonesia. Referensinya juga dari lagu-lagu sini. Tapi kalau dari genrenya sendiri itu lebih ke reggaeton, musik-musik Latin. Jadi dia beatnya cedek gitu kan. Lebih ke musik Latin, cuman dalam eksekusinya aku sesuaikan dengan karakter musik Indonesia gitu. Dan ini Kalau aku dengar juga musiknya kayak akan banget kepake gitu
jika orang bikin video lalu memakai audio ini menjadi back sound gitu, itu juga nggak sih yang kemudian jadi tujuannya Bang Tommy? Iya, itu udah kita pikirin dari awal sih. Karena untuk kan lagunya ada beberapa ini ya bagian. Seenggaknya itu orang bisa pakai bagian ini untuk apa, yang bagian ini untuk apa gitu kan. Kalau yang bagian yang makan, pikir kamu itu kan ada yang bagian Bagus Istri nyanyi kan, itu juga lucu gitu. Jadi mungkin dan apa ya, dari liriknya juga lebih fokus ke yang banyak orang relate lah. Jadi ini merupakan juga salah satu musiknya ini sedikit warna berbeda ya untuk musik-musik di Indonesia ya. Jadi kita memberikan satu variasi baru di dunia musik supaya jangan dengan tren-tren yang seperti pada umumnya ya. Kita berusaha membangun sebuah tren baru ya, lebih kepada disco, reggaeton ya kan. Dan ini memberikan satu warna musik yang baru di Indonesia. Tetapi dengan standar kualitas yang betul-betul baik sekali kita buat ya. Dan semoga ya dengan harapan yang sangat rendah hati kali kita berharap ini musik bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Amin. Ya. Amin ya. Kurang lebih kayak gitu ya Vin ya. Iya. Mungkin ke Bang Natasha, seperti apa tanggapannya dibuatkan lagu di hari ulang tahun? Kayak mana? Cantik kali kau pun kulihat hari ini. Hah? Gak sangka aku istriku kayak gini cantiknya. Ya, saya di sini kayak aksesoris saja sih. Aksesoris. Untuk suami cuma aksesoris saja. Oke gitu ya, baru tahu kau ya. Iya. Natasha senang tidak dibuatkan? Senang banyakin. Saya bisa belajar lebih banyak di nyanyi kan. Kita harus belajar setiap hari lebih baik gitu. So, kalau sekarang hancur suara, besok jadi bagus, ya kan? Jadi sebetulnya suara Bagus Istri ini hancur kali, biar kalian tahu ya. Setengah mati si Pidi ngeditnya ya. Tapi kemarin persiapannya kursus dulu kan? Kursus dulu. Ini gak di Oh ya, edit. biar kalian tahu ya. Kami ini persiapan lagu ini mati-matian, kursus mati-matian kami ya. Ya. Berapa lama pertanyaannya? 7 tahun kursusnya ya. Bang, Kalau kau mabuk, jangan salahkan aku ya. Bang, kalau mendengar lagunya tadi ini emang gampang banget diingat dan enak banget. Yang mau Makasih. jadi pertanyaannya gini, boleh nggak ceritain sedikit soal inspirasi dan point of view dari lagu ini sendiri? Kalau inspirasinya sebenarnya dari lagu-lagu dia sebelumnya. Aku dengerin sama kan kalau kita di sini kan apa ya, genre Indonesia tuh luas banget. Kadang kita dengerin dangdut tuh udah nggak dangdut lagi gitu. Dia udah dangdut campur EDM, campur apa. Kalau sekarang kan lagu-lagu tuh dicampur segala macam kan. Jadi aku dengerin banyak dulu, akhirnya ketemu ide dan aku ketemu satu lagu yang apa ya, inspirasinya sebenarnya simpel aja sih, dari kata-kata yang gampang dicerna dan gampang diulang-ulang dan langsung masuk ke kepala banyak orang, dan yang paling penting semua orang bisa relate gitu. Jadi ini nggak eksklusif ke kalangan apapun, jadi ini semua orang benar-benar kayak relate hanya. Dalam pembuatan lagu ini siapa saja? Kenapa? Terlibat dalam pembuatan lagu ini siapa saja? Cuma kita berdua aja mas. Bertiga lah ya sama Bagus Istri ya. Benar-benar bertiga, nggak ada orang lain lagi. Nggak ada orang lain lagi. Tapi prosesnya berapa lama sih Bang? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan kita buat lagu. Dari awal banget ya, dari apa, benar-benar nggak ada apapun, aku cuman kasih gimana kalau kita bikin sampai jadi. 3 bulan prosesnya. Mungkin ekspektasi gimana Bang? Ekspektasinya menjadi chart nomor 1 di Republik Indonesia. Berharapnya berlebihan kali ya kan. Ya, why not? Kita harapannya semua orang. Iya. Tapi sebenarnya ya, Nah, kita ini sebenarnya pengen happy orangnya. Kita pengen ketawa-ketawa ya. Kita pengen hidup itu selalu bahagia, nggak banyak-banyak. Kita ingin kita mau itu orang tuh dengar lagu ini apa ya? Bisa happy, bisa bahagia, lucu, tawa. kayak gitu aja sih sebenarnya. Nggak banyak-banyak berharap ya. Bukan ada harapan-harapan yang lain-lain ya. Jadi kalau bisa semua orang bisa menikmati lagu kita. Itu aja. Sesimpel itu sih. Ya, nanti artnya kita bagi-bagi bareng ya. Ini tadi lagu interpretasinya tadi kan bilang katanya pengalaman dari Robin ya. Bukan Robin Hood pula nih. Robby jadi Robin Hood. Bang Robby jelas nih. Itu gimana maksudnya untuk interpretasi, apakah nanya-nanya sama si Robby juga, hubungan mereka kan cukup romantis ya, kita nggak pernah dengar gosip segala macam, itu akhirnya jadi lagu gimana? Ya itu karena kan kalau dari pertama sebenarnya kan dari lagu Robin sebelumnya itu ada karakter apa, gombal kan. Jadi gombal karakternya gitu. Kadang aku lihat kontennya Karena juga. ini kan dia lihat kita tanpa konten. Kita asli begini, kita asli yang romantis banget.
nggak kayak berentam terus ya gitu. So dia udah tahu banget kita asli kayak gimana. Dia bikin lagunya kayak gitu. Dan kadang kan ada di konten gombal-gombal yang bikin geli, menggelitik gitu. Jadi Nah, sebenarnya itu aku coba masukin ke lagu itu, makanya tadi ada lirik spesifik dia ngomong, aku sudah nyita kau dari dulu dari janin ibumu. Itu nggak masuk akal gitu. Nah tapi cocok dengan karakter Tapi Robi ini yang- karena kalian tahu masuk akal, dia kan begini. aku cemburu mati-matian biar kalian tahu. Karena apa? Mau di mana lagi mau ku cari istri kayak gini cantiknya ya kan? Nah, ya kan? Udah Iya, cantik, kalian bisa ku tak- tipu-tipu lagi kan? Kalian tahu, Mau kalian apa tahu lagi? ini gila banget bisa cemburu sama mamaku. Wajar, Sama mamaku wajar. bisa cemburu. Namanya cemburu. Kalian bayangkan kayak gini cantiknya istriku ya, kayak gini cantiknya adikku. Mau di mana lagi mau ku cari ya kan? Cemburu sama siapa aja lah boleh ya kan? Sama Itulah. adiknya juga cemburu. Cemburu sekarang. Nggak pantas. menjalin komunikasi itu sama istri seperti apa dan harmoni. Sebenarnya kita tuh simpel di rumah ya. Kita nggak pernah ada repot-repot di rumah, itu nggak pernah berlebihan ya. Kita romantis nggak seperti di konten ya. Mungkin kayak Vini kan teman kita juga udah tahu ya, sering di rumah kita. Kita nggak pernah ribut-ribut, nggak pernah ya. Ada lah, namanya manusia suami istri pasti ada miskomunikasi, nggak mungkin nggak ada ya. Tetapi kita berusaha hidup itu simpel gitu ya, bercanda, ketawa, romantis. Mau punya anak sebanyak-banyaknya, jadi romantis terus ya kan? Kenapa? Iya. Misi satu, anak sebanyak-banyaknya ya kan? Itulah pula ya. Romantis terus, hamil terus ya suami. Iya, romantis terus, hamil terus ya kan? Itulah. bukan berdua doang. Lika-liku rumah tangga kalian itu seperti apa sih Bang? Mungkin kalau Seperti lika-liku laki-laki ya. Kurang lebih lika-likunya lika-liku laki-laki, oke? Kalau kita pertama kali kan kita pacaran tuh kan dia nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Inggris. Aku nggak ngerti bahasa Rusia. Jadi pacaran kita pakai Google Translate ya, modal jempol lah ya pertama kali ya. Itu kita jalanin cukup lama. Jadi bagus juga. Jadi kita nggak berantem. Kalau mau berantem emosi kita, begitu mau pencet dulu emosinya udah turun emosi kita. Nah, itu. Jadi sebetulnya bagus ya belajar cari pacar, kalian cari yang nggak ngerti bahasa kita, nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Jadi nggak berantem ya. Nanti begitu dia tunggu ngerti bahasa Indonesia butuh 5 tahun dulu baru ngerti. Nah baru kita mulai berantem. Itulah kurang lebih ya. Tapi Mungkin mau ke Kak Cio. Melihat akhirnya lagu ini tercipta dari Robi sendiri untuk sang istri dari ulang tahun. Tanggapan Kak Cio seperti apa? Beruntung lah kakak ipar Kak Ijil bagus istri, dia memang punya pribadi, punya hati yang besar untuk keluarga kita, dia baik banget. Jadi kalau dia dapat ini semua, Kak Ijil bilang memang dia pantas untuk mendapatkannya. Sayang, seperti itu. Giri ini orangnya lemah lembut kali ya. Enggak. Beda kali sama aku ya kan. Ya, Memang Kak Robi sendiri tipikal yang romantis gitu ya. kalau sama istri banget. Kalau sama keluarga sayang, Mulai nih fitnah dan fitnah. kalau sama keluarga sayang care-nya lebih Overdosis sayang. care-nya. Iya. Jadi kalau care itu bener-bener sayang. Jadi kalau misalnya ada yang kurang sehat contohnya gitu sayang, kayak kemarin tuh Gajil kurang sehat. Itu bisa satu hari telepon tuh bisa 10 kali hanya untuk ingetin. Udah pergi dokter. Udah gitu doang. Bangun pagi mau tidur kayak gitu deh. Sayangku. Memang Berarti untuk ada care. positifnya juga aku nih ya. Ada. Kiranya negatif terus aku kan. Enggak sayang. beberapa waktu gitu kan mungkin rumah tangga tuh ada asam manisnya gitu, pernah nggak hampir mau pisah? Janganlah kayak gitu. Enggak lah, kita nggak pernah ada kayak gitu. Ya. satu pun nggak pernah. Kita nggak pernah ada negatif. Dan ini nggak untuk drama, nggak untuk kamera aja ya. Itu satu pun nggak pernah. Karena kita itu satu, kita biasakan. Kita nggak pernah mengucapkan kata-kata yang buruk-buruk dalam keluarga itu nggak ada ya. Ya di dalam keluarga kita ada satu prinsip, walaupun bercanda kita gak bisa kayak mau pisah atau itu gak bercanda untuk kita. Itu nggak boleh kita ucapkan kata-kata kayak gitu. Ini ada waktu kita bercanda, ada waktu kita ketawa, tapi ada juga batasan-batasan yang kita nggak boleh ucapkan dalam bersuami istri ya. Kayak bercanda-bercanda yang negatif, kayak pisah-pisah itu bercanda-bercanda ataupun mengucapkan emosi kayak gitu, itu tidak boleh ya. Tapi namanya suami istri pasti ada masalah, pastilah, nggak mungkin nggak ada ya. Mungkin kadang-kadang anak ngoceh kayak gini ya kan, kita bingung, kita kadang-kadang istri kita tanya, mana nih anak kok nangis-nangis kadang-kadang, atau istri juga lihat lagi sama bapaknya, anaknya nangis, istri pun menegur kita. Wajar lah kalau ada miskomunikasi sedikit biasa ya, tapi
kalau kasih sayang kita berlebih pasti aman ya. Dan jangan pernah, ini bukan berlebihan ya. Intinya jangan dibiasakan hal-hal negatif dalam keluarga ya. Otomatis hidup kita akan bahagia terus ya. Panjang hidup kita. Bahagia terus ya. Kurang lebih kayak gitu. Abang ke depan ini kan sudah 2 lagu sejauh ini ya. Banyak, udah 6. 6 ya. Nah. Secara musikalitas sendiri ke depan akan mungkin buat album atau seperti apa? Kalau aku nggak akan buat album rencananya, selalu buat single ya kan? Ini ada rencana lagu yang terbaru. Bang Robi baik hati. Bang Robi, Bang Robi, suami bagus istri ya. Kurang lebih kayak gitu ya kan? Jadi kita akan betul-betul mengcross gender terus ya. Genre ya. Ya terlalu cinta sendiri, memang selalu baik hati kan. Kok kurang apa bahagianya ku buat? Nah, tanya lagi, komplain lagi kau. Vin, tapi ada tantangan, ada kendala sendiri nggak untuk mengemas musik seorang penyanyi yang bukan profesional kan aslinya Robi kan aktor ya? Betul sekali. Gimana Rob? Robby ini sebenarnya bisa nyanyi. Oke. bukan apa ya, kadang kan orang kalau profesional penyanyi mungkin emang orang fokusnya di bidang menyanyi. Tapi sebenarnya ada banyak orang di luar sana yang bisa nyanyi, tapi dia bukan karir penyanyi ya, salah satunya Robby. Sebenarnya kalau kalian dengar kan tadi dia oke suaranya kan dari karakter. Enggak sih, menurut aku nggak ada tantangan tertentu, malah kemarin di luar di atas ekspektasi lah. Ya kan kemarin nada tinggi itu sebenarnya kalau didengarin lagunya tuh ada nada tinggi dan kemarin itu nyampe loh. Dapat ya? Itu tidak diedit itu emang. Asik, makasih. Karena saya juga diedit. Ya kan? Ini lagunya easy listening ya. Ada rencana nggak untuk dibuatkan konten mungkin TikTok atau segala macam? Selalu kita selalu bikin kita relate ya antara lagu kita dengan YouTube, TikTok, Instagram selalu ya, supaya lebih banyak duitnya masuk ya. Jasmine kan? Enak. Mungkin ke depan ada fokus di nyanyi nggak sih? Enggak ada. Mbak Wet. Karena menurutku nyanyi itu bagian dari menghibur diri, yes. Jasmine pipi. Oh, pipi? Jasmine itu ada. Itu kakak. Jadi kalau nyanyi itu menurutku bagian dari menyenangkan hati, ya kan? Jadi kalau menyenangkan hati, kalau kita fokus urusannya bisnis, jadinya jadi dikejar-kejar kita, nggak bahagia, iya betul. Jadi aku maunya itu nyanyi itu tetap menggunakan hati, happy ya. Aku nggak mau pekerjaan entertainment ini dijadikan untuk cari uang, karena uang itu sebuah angka, sebuah nominal. Kalau kita kejar terus, nggak pernah ada habisnya. Aku mau hidupku biasa-biasa aja. Aku mau hidup happy biasa-biasa, nggak mau dikejar-kejar terlalu banyak-banyak. Kurang lebih kayak gitu. Tapi itu jadi passion dari seorang Robi Ya. dalam kehidupan. Passionku bahagia sama keluargaku itu utama. Ya kan, kalau kita bisa bahagia sama istri, sama anak, sama mama, bapak, adik-adik, udah lebih dari cukup ya. Bisa ada waktu kumpul-kumpul. Tahu nih adikku kumpul kayak gini, adikku, mama bapakku nggak ikut kumpul karena lagi di Medan ya. Mama bapakku ya. Tapi sering sebulan sekali datang ke Jakarta. Kayak gini ada acara kayak gini, adikku kumpul ya, adikku yang cowok juga kumpul, udah bahagia, lebih dari cukup itu ya. Ini bukan karena ada media, tidak, memang betul kumpul keluarga segala-galanya buat kita. Dan satu lagi yang penting banget ya, waktu Sister jadi pertama kali viral banget, kan kita dulu tinggal di satu area. Habis itu kita pindah, so kita gak bikin sharing video bareng, so netizen pikir kita berantem, gak ada begini, cuman kita pindah aja, itu kenapa kita gak bikin video bareng. Kurang lebih kayak gitu. Tapi ya. dulu videonya kalau lihat, Dulu kita tetanggaan tinggalnya ya, sekarang kita pindah, agak jauh sedikit lah. so biar kita jawab untuk semua netizen sekalian. Kadang-kadang orang ya. pikir-pikir negatif, kenapa nggak bikin video bareng? Apa ribut? Nggak ada ribut-ribut. Inilah ya, adikku muncul, istriku muncul, saudaraku muncul, oke? Cukup? Mungkin melihat talenta sendiri dari Bang Robi, tidakkah sayang jika talenta ini dan 6 lagu ini tidak dikemas menjadi satu album lalu dijual secara komersial? Kalau album itu, kalau dari aku yang udah di musik itu yang fokus di sana, album itu sebenarnya lebih kayak ke, let's say misalnya kita bikin udah banyak lagu yang dengan tema yang sama, misalnya udah ada 6 atau 7 yang mungkin kita bisa jadiin album. Tapi kalau di zaman sekarang itu, dari yang aku juga udah dari teman-teman musisi katanya,
masalah album itu adalah ketika kita rilis langsung 12 dan 12-12-nya itu orang kayak nggak terlalu interest banget, dia akan turun semua. Tapi kalau satu-satu tuh kita kayak ngasih konten bensin gitu. Satu-satu dan ketika semuanya bagus ya udah jadi satu akan lebih bagus dibanding jebret. Kan kalau kita bikin satu, kita lihat dulu nih yang lagu ini bagaimana. Kita improve lagi. Tapi kalau langsung 12 kan nggak bisa. Kita jebret, ya udah nanti akan begitu aja. Artinya nanti akan dipilih Iya. mana yang bagus. Kalau sekarang akan lebih ke single aja sih, ya kayak gini. Ini kan bikin satu yang hanya dirimu, nanti mungkin selanjutnya 2 bulan, 3 bulan lagi mungkin akan ada satu lagi. Kita udah ngobrol-ngobrol juga. Bisa dinikmati di platform mana aja? Semua platform. Bahkan kita syutingnya sendiri, kita syuting sampai repot-repot ke lapangan terbang kemarin. Ya, jadi di lapangan terbang kita syutingnya, ada di pasar juga ada. Yang adegan awal tuh kan, lapangan terbang. Yang Diculik sama suami. Di pasar. Ada di rumah juga, ada di jalanan, banyak lah ya. Jadi kita memang totalitas, tapi tetap mengejar happy, kurang lebih kayak gitu ya.